حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini saya akan membahas seputar hukum masalah bayi tabung. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, bagaimanakah cara proses pembuatan bayi tabung itu? Jadi cara proses pembuatan bayi tabung itu dengan cara mencampurkan sperma laki-laki dengan sperma seorang perempuan atau yang kita sebut atau yang kita kenal dengan nama ovum ya. Sperma dicampur dengan ovum. Artinya mani seorang laki-laki dicampur dengan mani seorang perempuan. Nah, biasanya bayi tabung itu terjadi dikarenakan ketika ada seorang perempuan yang memang susah sekali untuk mempunyai keturunan. Maka agar mereka mempunyai keturunan, solusinya dengan cara mencampurkan mani seorang laki-laki dengan mani seorang perempuan dalam sebuah alat dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Nah, kemudian kalau dimungkinkan mani yang sudah dicampurkan dalam sebuah alat itu dimungkinkan akan menjadi janin, kemudian dipindahkanlah dan dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan atau rahim seorang ibu. Nah, bagaimana hukumnya untuk membuat bayi tabung? Nah, di sini hukumnya adalah tafsil ya. Saya hanya akan membacakan saja, ini hasil Bahsul Masail ya, Muktamar Nahdlatul Ulama ya, hasil daripada Munas tahun 1962 sampai 2015. Nah, di sini hukum memproses bayi tabung, hukumnya pertama adalah hukumnya haram. Nah, kenapa haram? Nah, apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani dari suami istri, nah maka hukumnya adalah haram. Jadi kalau ternyata proses pembuatan bayi tabung itu maninya bukan dari mani suami dan istri yang sah secara pernikahan, maka hukumnya adalah haram. Nah, yang kedua, hukumnya adalah boleh atau mubah. Nah, bolehnya apabila mani yang ditabung itu adalah mani dari suami istri yang sah secara pernikahannya sesuai dengan syarat rukun pernikahan di dalam agama Islam. Jadi kalau maninya itu bukan dari suami istri yang sah, maka hukum proses pembuatan bayi tabung adalah haramnya. Akan tetapi kalau mani itu ternyata dari suami istri yang sah, hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Nah, keterangan itu ya diambil daripada tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Ya, diceritakan di situ ya, An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dambin ba'da syirki a'damu min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahiddu lahu. Nah, diceritakan dari Ibni Abbas, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada mani yang ditaruh seorang laki-laki di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Artinya dengan proses melakukan perzinahan yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah secara hukum Islam, itulah yang diharamkan. Nah, kalau seumpama
maninya itu adalah mani suami istri yang sah, maka itu tidak haram. Ya, artinya hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, kemudian akan sedikit saya tambahkan di sini ada faidah. Ya, faidah dikatakan lawis tamnar rajulu maniyahu biyadim ro'atihi au amatihi jaza li annaha mahallus timta'iha. Nah, bagaimana kalau seumpama prosesnya mengeluarkan maninya seorang laki-laki, ya katakanlah dengan tangan seorang istrinya, atau disebut dengan masturbasi ya, tapi dengan tangan istrinya, boleh apa tidak? Nah, itu hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, seandainya seorang laki-laki berusaha mengeluarkan spermanya atau beronani dengan tangan istri atau budak wanitanya, maka hal tersebut boleh karena istri dan budaknya itu memang tempatnya bersenang-senang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah saya akan melanjutkan tentang seputar hukum-hukum fikih pada video-video selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.